Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Humaira Arven, NIM 18031114 dari kelas Pendidikan Biologi D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang elektroforesis. Saat ini kita memegang sebuah tabung yang berisi larutan yang mengandung untai DNA dengan panjang yang berbeda-beda. Kita akan mencari tahu berapa ukuran fragmen DNA tersebut. Nah, jika untai DNA ini dimisalkan dengan tali sepatu, maka kita akan dengan mudah mengurutkannya dan mengelompokkannya berdasarkan ukuran atau panjangnya. Tapi, untai DNA adalah molekul yang sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya walaupun menggunakan mikroskop. Nah, cara untuk mengurutkannya sesuai ukuran walaupun kita tidak dapat melihat dan menyentuhnya yaitu dengan elektroforesis. Para saintis menggunakan elektroforesis ketika mereka akan mengurutkan DNA sesuai dengan panjangnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk memisahkan molekul lainnya seperti protein. Bagaimana caranya? Nah, ini merupakan gelnya, di mana gel ini berupa saringan yang dapat memisahkan untai DNA. Gel ini seperti spons yang di dalamnya banyak terdapat pori-pori. Next. Nah, lalu kita akan menempatkan sampel DNA ke dalam lubang pada ujung gelnya. Nah, elektroforesis adalah bagaimana kita mendorong untai DNA-nya ke saringan gel. Dengan menambahkan arus listrik, maka kita bisa membuat DNA bergerak dari muatan positif ke muatan negatif dan juga sebaliknya. Nah, ini si DNA tadi akan bergerak kan, maka untai DNA yang pendek akan lebih cepat bergerak melalui pori-pori dibandingkan untai panjang. Seiring berjalannya waktu, untai pendek akan bergerak lebih jauh dari titik awal dibandingkan untai panjang. DNA yang memiliki ukuran sama akan bergerak pada kecepatan yang sama dan berakhir berkumpul bersama. Dengan cara ini, untai DNA pada sampel akan memisah dengan sendirinya. Nah, kita akan memberi warna pada kelompok-kelompok DNA tersebut sehingga dapat dilihat oleh mata telanjang. Walaupun kita tidak dapat melihat DNA untai tunggalnya, kita bisa melihatnya secara berkelompok. Kelompok tersebut disebut dengan DNA band. Nah, sekarang kita akan membuat gelnya dari gel elektroforesis ini. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama yaitu kita membuat gelnya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu ada bubuk agaros, buffer, microwave, cetakan gel, dan sisir gel. Membuat gel elektroforesis ini seperti kita membuat agar-agar, tapi tentu saja kita tidak akan memakannya. Nah, lalu kita tambahkan bubuk agaros ke dalam Erlenmeyer. Bubuk agaros ini merupakan bubuk kering mirip gelatin tapi terbuat dari lumpur laut. Nah, lalu kita dapat menambahkan larutan buffer ke dalam Erlenmeyer. Buffer ini adalah larutan air garam yang akan memberikan muatan agar arus listrik mengalir. Nah, kita tambahkan larutannya ke dalam botol Erlenmeyer. Nah, kita bungkus Erlenmeyer ini ujungnya secara longgar dengan plastik wrap. Lalu, kita letakkan Erlenmeyer ke dalam microwave. Nah, masukkan. Lalu, panaskan campuran sampai agaros ini
dan buffer menyatu. Lalu kita lepaskan plastik wrap tadi, lalu kita tuangkan agarose ke dalam cetakannya. Tuangkan. Nah, lalu dipasang sisir pada ujungnya. Nah, kita bisa memasangnya. Lalu kita akan tunggu sampai dingin dan membeku, yaitu kira-kira selama setengah jam. Nah, ketika mendingin maka akan terbentuk lubang-lubang kecil. Nah, lalu kita pindahkan sisir dengan hati-hati, sehingga tinggallah lubang-lubang untuk sampel DNA-nya nanti. Langkah kedua adalah men-setting kotak elektroforesisnya. Yang kita butuhkan adalah gel yang kita buat tadi, kotak elektroforesis, serta larutan buffer. Lalu kita tuang larutan buffer ke dalam kotak elektroforesisnya. Nah, lalu kita letakkan gel yang masih dalam cetakan ke dalam kotak elektroforesis. Sebelumnya kita buka dulu selotipnya dari cetakan. Nah, kita masukkan dan pastikan gel ini terendam. Dengan menggunakan pipet tip yang bersih, kita gunakan mikropipet untuk mengambil loading buffer. Lalu kita tambahkanlah ke sampel DNA. Tujuan loading buffer ini adalah untuk mewarnai sampel DNA sehingga dapat dilihat oleh mata, serta prosesnya dapat kita amati. Selain itu juga sebagai pemberat sehingga sampel tidak mengapung di atas. Nah, lalu kita ambil, tambahkan ke sampel DNA, lepaskan. Nah, selanjutnya kita ambil sampel DNA ini, kita ambil, lalu kita lepaskan dan masukkan ke dalam lubang pada gel tadi. Nah, bisa memasukkannya dengan melepaskan. Ini merupakan pekerjaan yang sangat susah dalam praktikum aslinya. Lalu dengan pipet tip yang baru, kita ambil ladder atau standar ukuran DNA-nya. Lalu kita masukkan ke dalam lubang yang kosong di sebelah sampel DNA tadi. Lepaskan dan tempatkan di dalamnya. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menghubungkan arus listrik ke gel. Nah, ketika menekan tombol power, ujung yang berwarna hitam akan menghasilkan atau mengalirkan muatan negatif, sedangkan yang berwarna merah akan menghasilkan muatan positif. DNA yang mempunyai muatan negatif akan bergerak di dalam gel dan menjadi positif. Nah, lalu kita masukkan yang hitam ke dalam yang berwarna hitam, kabel yang merah ke dalam warna merah, lalu tekan tombol power. Nah, prosesnya sudah mulai berjalan, di mana itu pada yang ujung-ujung itu terdapat gelembung-gelembung kecil yang membuktikan kalau gel ini sudah dialiri oleh listrik. Nah, setelah itu, terlihat sampel berjalan ke arah yang positif. Untai DNA yang pendek akan cepat bermigrasi sehingga jauh dari titik awal. Nah, kita dapat mengamati pergerakannya karena sudah diberi tadi loading buffer.
Nah, sekarang kita sudah sampai di langkah yang terakhir, yaitu mewarnai gel serta menganalisis hasilnya. Kita dapat mengeluarkan gel dari kotak elektroforesis dan saatnya menganalisis serta memperkirakan atau mengetahui seberapa panjang dari untai DNA. Nah, pertama, kita akan mewarnai DNA pada gel kita dengan menggunakan larutan pewarna DNA. Pewarna ini merupakan bahan kimia yang bernama ethidium bromide, yang mana dia akan mengikat DNA dengan pasangannya serta menunjukkannya ketika kita beri sinar UV. Jadi dia bisa menampilkannya. Nah, walaupun kita tidak dapat melihat untai DNA tunggal ini, tapi kita bisa melihatnya secara berkelompok. Nah, kita dapat menarik gel dari cetakan lalu masukkan ke dalam larutan pewarna DNA. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar setengah jam. Next. Lalu kita bersihkan gel dari larutan pewarna, kita keluarkan lalu letakkan di atas kotak UV. Lalu klik on. Nah, sekarang kita bisa menentukan atau memperkirakan panjang DNA pada sampel kita dengan membandingkannya dengan ladder DNA atau standar ukuran DNA. Terlihat pada gambar. Nah, kita tidak dapat menebaknya secara pasti atau menentukan ukurannya secara pasti, namun hanya memperkirakannya dengan membandingkannya dengan ladder DNA tersebut. Nah, dengan mengacu pada ladder tadi, kita dapat memperkirakan ini yaitu 6000. Ini 3500. Sedangkan yang ini 1500. Nah, benar ternyata hasilnya itu yaitu yang pertama pada bagian atas yaitu 6000 base pairs, yang kedua 3500 base pairs, dan yang terakhir yang ketiga 1500 base pairs. Selesai.